Konflik kemanusiaan di Gaza antara Israel dengan Palestina memasuki babak baru di mana Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai minggu mendatang. Pemerintah Qatar mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui gencatan senjata Gaza Rabu waktu setempat. Gencatan senjata akan dimulai pada Minggu 19 Januari nanti dan ini terjadi persis sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Sebelumnya Trump memang menegaskan perang tersebut harus selesai sebelum ia dilantik. Jika tidak akan ada neraka yang muncul. Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung 3 tahap. Belum jelas berapa lama gencatan akan berlangsung, tetapi tahap pertama akan memakan waktu 42 hari. Baru tahap 1 yang diungkap detail, sementara tahap kedua dan 3 belum, namun akan diselesaikan pada fase 1. Gencatan senjata yang diumumkan Qatar terkait Israel dan Hamas di Gaza kini terancam batal. Bukan saja karena konflik internal di dalam Israel sendiri, tetapi juga karena aksi Israel yang terus membombardir Gaza. Kemarin, militer Perdana Menteri Netanyahu menyerang 50 target di seluruh Gaza selama seharian. Israel mengonfirmasi dengan menyebut target serangan adalah teroris. Hamas sendiri mengonfirmasi serangan yang setidaknya menewaskan 80 orang. Sementara itu, Houthi Yaman memberi peringatan terbaru ke Israel jika negara itu melanjutkan serangannya dan tak menghormati gencatan senjata yang diumumkan. Kelompok itu akan mengamuk. Houthi, bagian dari poros perlawanan Iran itu, telah menyerang Israel dan pengiriman komersial di Laut Merah selama perang di Gaza. Mereka menyatakan tindakan itu didasari oleh solidaritas dengan Palestina. Tentu ini adalah kabar yang sebenarnya tidak mengenakan ya Mbak Septi dan juga Mbak Esa, karena memang kita baru saja berbahagia dengan adanya gencatan senjata, tetapi belum terlaksana dengan baik sampai dengan hari Minggu, tetapi akhirnya malah sudah dapat kabar lagi Israel masih terus melakukan pembombardiran di wilayah Palestina. Sebenarnya apakah ini sebenarnya sebuah taktik saja untuk paling tidak akhirnya dalam beberapa hari Israel memiliki waktu untuk melakukan bombardir besar-besaran, atau seperti apa sih? Karena ini sungguh menyakitkan sebenarnya buat saya pribadi. Gimana Mbak Septi? Sebenarnya memang ada update lagi. Barusan itu update dari Netanyahu kalau sebenarnya kesepakatan untuk setuju gencatan senjata itu sebenarnya belum deal di internal dari Israel. Tapi baru saja dari Netanyahu ada kabar kalau sekarang sudah deal dan nanti tinggal menunggu persetujuan lebih lanjut dari kabinet. Kita tunggu saja, tapi sepertinya sih memang seperti itu ya. Mumpung nih masih ada waktu sampai tanggal 19 itu nanti bakal baru dilakukan gencatan senjata. Ya, jadi bisa saja sih ini adalah taktik untuk, ya kalau Israel mengatakannya menghancurkan sisa-sisa Hamas gitu sih, kalau kita lihat sih. Oke, nah kalau Mbak Esa melihatnya gimana nih? Maksudnya kalau emang ini dijadikan momentum untuk Israel akhirnya memiliki kesempatan untuk membombardir lagi, artinya maksudnya ya memang akan ada gencatan senjata di hari Minggu, tetapi apa poinnya jika memang di hari-hari yang tersisa ini tetap melakukan pembombardiran? Saya kira itu mungkin kayak seperti kita dengar di berita juga mungkin terlalu menyakitkan ya buat warga Palestina, karena sebenarnya kan udah setahun lebih ini mereka sudah terlalu menderita dari sisi ekonomi ataupun sosial atau semuanya ya. Dan kalau kemudian kesempatan untuk satu hari ini sebelum gencatan senjata dibombardir juga agak tidak fair juga ya, karena sepertinya itu takutnya ini ya itu hanya permainan semata atau ajang untuk ya udah kita habis-habisin aja nih, atau untuk istilahnya menghancurkan sisa-sisanya seperti itu. Iya. Nah, ada konotasi akan terancam gagal. Seberapa besar potensi ini terjadi? Kalau setelah update yang kita dapatkan sih kemungkinan sih semoga sih bisa terlaksana gencatan senjatanya ya, jangan sampai diundur-undur lagi. Karena kan memang ada tekanan Trump di sini. Trump sudah menegaskan kalau dia dilantik sebagai presiden, sebelum dia dilantik bahkan harus sudah ada damai. Kalau tidak kalau tidak dilaksanakan bahkan bakal ada neraka. Sebenarnya itu sih poinnya. Dan satu lagi, Trump itu kan di dalam pembicaraan gencatan senjata saat ini memang dianggap beberapa pengamat di luar memang mengambil posisi yang sangat jelas. Karena ujung-ujungnya ada bargaining position yang ditawarkan kepada Israel. Itu ada kodenya nih.